فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Syekh Abu Hatim Al-Asmuri, Abdullah Al-Asmuri Al-Hashidi rahimahullah meninggal dunia pada hari ini. Serangan jantung beliau yang dulu turut mengarang kitab Mukhtasarul Bayan, juga berjihad menolong Damaj waktu di daerah Hashid. Ulama yang masyayikh yang baik rahimahullah kasihan. Sekarang kita masuk ke muka surat 153. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa kanat fihi baqiyatun min jafa'il a'rab. Pada diri orang tadi, ya tentunya siapa? Imam Al-Asdi rahimahullah radhiyallahu anhu, ya kan? Kita masih bahas beliau. Masih ada sisa dari kekakuan atau kekasaran orang-orang Badui. Imam bin Salabah, terima khairan. Imam bin Salabah. Wa qad dhaharat ba'da dzalika fi qaulih, dan telah nampak setelah itu di dalam perkataannya, fa musyaddidun 'alaika fil mas'alah, saya akan bersikap keras kepadamu di dalam masalah ini. Wa fi qaulihi fi riwayati Sabit, dan juga nampak dari perkataan dia di dalam riwayat Sabit, wa za'ama rasuluka annaka tas'um, Rasulmu menyatakan bahwasanya engkau menyatakan. Kalimat taz'um terkadang memang untuk kalam-kalam yang kurang halus, karena za'ama terkadang artinya takharrasa, yaitu berdusta. Terkadang za'ama yaitu sekedar menyangka-nyangka. Walaupun terkadang za'ama artinya juga qala. Makanya tatkala menggunakan istilah za'ama yaz'umu, tentunya ini untuk para ulama ini kasar kepada Nabi yang seperti ini. Walihada waqa'a fi awwali riwayati Sabitin an Anas, maka dari itu ada di dalam awal riwayat Sabit dari Anas, kunna nuhina fil Qur'an an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kami dahulunya dilarang di dalam Al-Qur'an untuk menanyakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yu'jibuna ayyaji ar-rajulu min ahlil badiyah, maka kami suka apabila ada seorang lelaki dari penduduk Badui yang datang, al-aqil, yang dia berakal, fayas'aluhu wa nahnu nasma', dia bertanya pada Nabi dan kami mendengar. Karena apa? Keberanian dan kelancangan mereka. Nah, kita yang ambil manfaat. Diriwayatkan oleh Abu Awana di dalam pembahasan ini. Wa zada Abu Awana fi sahihi wa kanu ajra'a ala dzalika minna, mereka lebih lancang daripada kami terhadap perkara yang seperti itu. Oh sebentar, apa untuk yang catatan kaki 54 Pak ya, yaitu riwayat Imam Muslim. Adapun tambahan Abu Awana yang nomor 1 thayyib. Yakni anna sahabah waqifuna indan nahi, yaitu para sahabat yang sudah sekian lama belajar ke Nabi, mereka berhenti pada larangan tersebut. Wa ulaika yu'dzaruna bil jahl, sedangkan orang-orang Badui mereka mendapatkan udzur karena kejahilan mereka. Walaupun ya menyelisihi Quran, walaupun kasar pada Nabi dan seterusnya, tapi ada udzur karena ya namanya kejahilan. Wa tamannauhu,
mereka mengangan-angankan Badui yang datang adalah akilan, ya yang berakal, bukan yang sampai mencaci Nabi seperti yang berkata pada Nabi, wa ghadrah, wahai alangkah seringnya berdusta. Ya jelas ini sahabat marah kalau seperti itu, memang jelas bukan yang sampai seperti itu. Tapi yang berakal, liyakuna arifan bima yas'alu an, agar dia memang arif, dia tahu apa yang hendak dia tanyakan. Wa dhahara aqlu dimam, dan akal dimam itu nampak fi taqdimihi al-iqtidar, yaitu dia mendahulukan penyampaian udzur. Intinya apa? Maafkan saya, engkau jangan marah ya. Masih apa? Mengatur kalimat. Baik. Baina yadai mas'alatin, sebelum dia bertanya. Li dhannihi annahu la yasilu ila maqsudihi illa bitilkal mukhatabah, karena dia menyangka dia tidak akan sampai kepada matlamat, tujuan yang dia inginkan, kecuali dengan cara pembicaraan yang seperti itu. Ya ini persangkaan sesuai kadar kemampuan beliau. Yang dikatakan oleh Al-Hafidz apa? Yu'daruna bil jahl, diberi udzur. Dan kita memang harus hati-hati mengungkapkan gini, karena orang boleh salah paham, oh ini mencaci sahabat. Tidak begitu, kita sedang menukilkan kalam ulama yang berbicara tentang ahlul badiyah. Thayyib. Ada udzur-udzur. Selesai dari Fathul Bari. Wa fi hadza seandainya fi dihilangkan ya, atau ma-nya yang ditambahkan, wa fi hadza ma ya dulu, atau fi-nya yang dihilangkan. Harusnya lebih teliti ya. Wa hadza yadullu ala masyru'iyyatil iqtidar. Ini menunjukkan kepada disyariatkannya menyampaikan udzur baina yadai soal, sebelum memberikan pertanyaan. Li alla yajidal mas'ulu fi nafsihi syai'a, agar orang yang ditanya tidak mendapatkan sesuatu di dalam dirinya, yaitu tersinggung atau marah atau yang seperti itu. Menyampaikan udzur dulu. Qala al-allamatu Ibnul Mulaqin rahimahullah fi fawaidil hadis wa ahkami. Al-hadiyata asyraf, faidah yang ke-11. Taqdimul insani baina yadai hadisihi. Seseorang sebelum berbicara, dia memajukan muqaddimatan ya'tadiru fiha, yaitu kata pengantar, kata pembuka yang di situ dia mengemukakan udzur. Liyahsuna mauqi'u hadisih, agar posisi pembicaraan dia menjadi bagus indal muhaddas, untuk di sisi orang yang diajak bicara. Sesuai nggak muhaddas? Betul. Yus'alu an, yang ditanya tentang pertanyaan tadi. Mana tadi? Atau anak-anak yang lompat ya? Ayo, indal muhaddas, yaitu di hadapan orang yang diajak bicara. Waqtiralahu ala ma ya'ti min, dan dipilihkan untuknya tentang, yaitu lafadznya dipilihkan menurut si penanya. Saya pilih lafadz-lafadz ini ala ma ya'ti minhu, berdasarkan apa yang akan datang dari dia. Saya akan memilih lafadz-lafadz yang agak kasar, tolong Anda jangan marah ya, dan seterusnya. Wa huwa min husni tawassul, ini termasuk bagusnya penyampaian, tawassul, mencari penyampaian. Wa ilaihil isyaratu biqaulih, dan kepadanya lah isyarat dengan perkataan dia, yaitu ini ditunjukkan dengan perkataan dia, inni sa'iluka famusyaddidun alaik, sungguh saya akan bertanya kepadamu dan bersikap keras kepadamu. Selesai dari at-tawdih. Wa qauluhu fala tajid alayya fi nafsik, maka jangan engkau bengang atau jengkel atau marah atau tersinggung di dalam dirimu kepada saya. Ay fala taghdab alai, jangan engkau marah pada saya. Bima yahsulu min tasdidi alaik, disebabkan karena dihasilkannya, yaitu terjadinya sikap keras saya kepada Anda. Wa dzalika li anna tasdidal kalam, sebabnya adalah karena ucapan yang keras, madhannatun li sababi husulil ghadab, adalah tempat persangkaan tentang dihasilkannya kemarahan. Ya namanya kalam yang keras, jelas terkadang Nabi marah ketika ada sahabat yang bicara begini, bicara begitu.
Baik, maka imam minta udzur lebih dahulu. Fa'tadzara hadzal aqilu qabla khitabih. Maka orang yang berakal ini mengemukakan udzur sebelum membicarakannya. Qala al-'allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu fala tajid alai. Maka jangan Anda marah kepada saya. Oh, di sana. Baik. Huwa nahyun maknahu la taghdab. Iya, ini kan lanyala nahiyah, jangan. Tapi maksudnya jangan Anda marah. Wa yuqal wajada alaihi maujidatan fil ghadab. Istilahnya maujidah, dan ini sering dalam hadis-hadis istilah apa? Wajadtu alaik. Wajadtu alaik maksudnya adalah saya marah kepadamu, saya tersinggung karena engkau. Kemudian wa wajada matlubahu wujudan. Ini istilah aja ya, sekedar istilah wajada maujidah. Baik. Cuma apa? Kalau yang terkait dengan marah, amarah, itu masdarnya adalah maujidan dan wujdan. Tapi kalau mencari, ini adalah wujudan, mencari atau mendapatkan, menemukan. Ayo. Wa wajada dhallatahu wijdanan. Kalau yang tadi berarti apa? Mendapatkan apa yang dia cari. Masdarnya adalah wujudan, yaitu perolehan. Kalau yang ini wa wajada dhallatahu wijdanan, yaitu yang bersama ya, menemukan. Kalau menemukan diartikan wijdan, masdarnya. Wa wajada fil hazn wujdan, ini hampir sama. Sebagian ulama menyamakan antara amarah dengan kesedihan, yaitu masdarnya sama, wujdan. Cuma di sini Karmani mengatakan kalau kesedihan itu wujdan, kalau amarah maujidatan. Intinya sama, fi'il madinya sama, wajada. Kemudian wa wajada fil mal jidatan istaghna, yaitu merasa cukup dengan istilah apa? Jidah, yaitu merasa cukup dengan harta yang dimiliki. Masya Allah, banyak penggunaannya. Wa wajada musta'malun li khamsati ma'anin. Istilah wajada ini dipakai untuk 5 makna. Minal maujidah wal wujud wal wijdan wal wujud wal jidah. Kesimpulannya itu masdarnya ada 5 dan masing-masing ada penggunaannya. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu fala tajid la taghdab, jangan Anda marah. Wa ma'adatu wajada muttahidatul madhi, ya fi'il madhinya sama, samanya sama wajada. Wal mudhari, mudhari'nya juga sama, wajada yajidu. Baik. Wa mukhtalifatul masadir, tapi masdarnya lain-lain seperti yang disebutkan oleh Al-Karmani tadi. Bihasabi ikhtilafil ma'ani, sesuai dengan perbedaan makna-maknanya. Wa yuqalu fil ghadab maujidah, kemarahan dipanggil maujidah. Wa fil matlub wujudan, yaitu perolehan, memperolehi apa yang dicari. Wa fid dhallah wijdanan. Wa fil hubbi wajdan. Wah, ini beliau memberikan tambahan. Tadi tak ada ya, kalam Al-Karmani ada tambahan faedah. Kalau kecintaan pakai fathah wajdan. Wa fil mal wujdan bidham. Adapun kalau di beberapa kitab fikih, kesedihan itu juga wujud, tak masalah. Ini ijtihad lain-lain. Wa fil dohirnya ghina qad ya, wa fil ghina, kekayaan, kecukupan, jidatan. Seperti di sebagian hadis, ahlal jid wa ahlal jidah, yaitu orang yang kaya. Jelas ini ghina berarti ya. Bi kasril jim. Jidah, ayo. Wa takhfifid dal, jidah. Al maftuhah alal ashhar, menurut yang terkenal. Fi jami'i dzalik, menunjukkan ada beberapa khilaf, tergantung kabilah-kabilahnya itu. Wa qalu aidan fil maktub wijadah. Nah, ini tambahan lagi. Untuk sesuatu yang ditulis dipanggil wijadah. Wahiyya muwalladah, yaitu ini istilah yang dilahirkan dari suatu lafaz. Wijadah ini terkait dengan periwayatan. Saya dapatkan kitab Syekh Albani, saya dapatkan kitab Syekhul Islam masih dengan khotnya, dipanggil wijadah. Baik. Nah, dengan sebab itu kalau terbukti ini khotnya Syekhul Islam, sanad kita jadi naik tinggi sekali. Langsung diriwayatkan dari Syekhul Islam.
Makanya banyak orang yang mencari-cari maktub, manuskrip. Sampai para masyayikh Yaman mengatakan manuskrip ini zaman sekarang bagaikan emas bagi kita, bagi para masyayikh. Kitab yang masih ada tulisan tangan itu. Ini dipanggil wijadah, yaitu tulisan temuan. Temuan dipanggil temuan. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam sal amma badalak. Bertanyalah, yaitu tanyakan tentang apa yang nampak bagimu, apa yang engkau inginkan. Fihi idnun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam liyas'alahul a'rabi, agar si badui bertanya pada beliau, ma dhaharalah, apa yang nampak baginya. Qala al-alamatul Karmani rahimahullah, qauluhu badalak dhahara. Baik. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qauluhu as'aluka bi rabbik wa rabbi man qablak. Saya bertanya kepadamu demi Rabbmu dan demi Rabb orang yang sebelummu. Fihi istihlafun ala khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut sumpah terhadap berita Nabi. Jelas kalau setelahnya ini biasa. Para muhaddisun minta sumpah kepada gurunya, walaupun kadang sebagian guru jadi bengang marah. Tapi ya sabar, kadang murid lain-lain. Ini aja Nabi pun dituntut sumpah oleh imam. Walaupun jelas sahabat yang lain tak mau tentunya macam itu pada Nabi. Ala martabatil liyahsula ala martabatil yakin, agar mendapatkan, memperolehi tingkatan keyakinan. Qala al-Allamatul Muhallab rahimahullah, ulama tahun 435, termasuk syarah tertua terhadap Sahih Bukhari. Cuma anak tak mendapatkan, tapi sering dinukil oleh Ibnu Battal rahimahullah. Nah, disebutkan di dalam Kasbud Dunun dan lain-lain. Memang ini termasuk pensyarah tertua, syarah yang termasuk yang sangat tua di dalam syarah Sahih Bukhari. Wa qauluhu as'aluka bi rabbik, saya bertanya kepadamu demi Rabbmu. Fihi jawazul istihlaf, ya rahmatullah, bolehnya menuntut sumpah alal khabar, terhadap pemberitaan liyahkuma bil yakin, agar dia menghukumi dengan keyakinan, menghukumi oh memang Nabi betul, oh memang dia Nabi, dia Rasul dan sebagainya. Sebagaimana dalam syarah Ibnu Battal. Wa qala al-allamatu Ibnul Mulakin rahimahullah fi fawaidil hadis wa ahkami. Az-zahir, yang nampak, anna hadhihi al-aiman huna, sumpah-sumpah ini di sini di dalam hadis itu lit takkid, untuk penegasan, wa takriril amr faqat, untuk takrir artinya apa ya? Penetapan ya, penetapan urusan itu semata. Bukan karena imam ragu, ini kita baik sangka, bukan karena dia ragu, tapi minta ketegasan, karena nanti dia harus bercerita ke orang-orang Badui di belakangnya. Kalau beliau saja begitu, tak tahu Badui yang di belakang beliau, jelas orang berlain-lainan. Maka beliau sangat memerlukan ketegasan dari Nabi, yang mana kalau sahabat yang lain tak perlu sampai meminta Nabi bersumpah. Kama aqsamallahu ta'ala ala asya'a katsirah, sebagaimana Allah Ta'ala bersumpah terhadap perkara yang banyak. Kaqaulihi qul i wa rabbi innahu lahaqq, katakan wahai Rasulullah, ya, i bimana na'am, demi Rabbku, sungguh dia benar-benar suatu kebenaran. Wa kaqaulih qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, katakan wahai Rasulullah, bahkan itulah yang akan terjadi demi Rabbmu, benar-benar akan datang kepada kalian hari kiamat itu. Wa qaulihi qul bala wa rabbi la tub'atsun, katakan wahai Rasulullah, bahkan kalian memang akan dibangkitkan demi Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tatkala orang kafir bersumpah mereka tidak dibangkitkan. Selesai dari At-Tawdih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi riwayat Sabit min az-ziyadah, ada tambahan, annahu sa'alahu man rafa'as sama, siapakah yang, ini semua sudah dinukilkan di dalam takhrijnya ya, siapakah yang meninggikan langit, wa basatal ard, menghamparkan bumi, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, minal masnu'at, dari benda-benda yang diciptakan. Summa aqsama alaihi bih, kemudian dia bersumpah demi itu.
Jelas apa? Demi Allah yang menciptakan itu semua alaih terhadap Nabi. Ayu saddiqah, untuk membenarkannya. Amma yas'alu'an, tentang apa yang dia tanyakan. Agar Nabi membenarkan, betul atau tidak? Memang begini. Tayyib, riwayat Muslim. Wa karraral qasam fi kulli mas'alah. Dia mengulang-ulang sumpah di setiap pertanyaan takkidan, untuk penegasan wa takrironil amr, untuk menetapkan urusan ini. Jelas kalau bukan Nabi mungkin tak sabar ya. Gimana kalau ada 10 pertanyaan kita disuruh sumpah masing-masingnya? Oh, berat sekali. Baik. Di sini angkat sumpah pun kadang kita letih, tapi cuma apa? Satu muka surat, sumpah cukup sekali saja. Tak perlu masing-masing harus sumpah. Pas itu apa? Bayar 10 ringgit. Selesai. Oh, baik. Tak perlu setiap poinnya ada sumpah. Tapi Nabi sabar dengan di dalam dakwah beliau ini dengan orang yang bersikap macam itu. Summa sarraha bit tasdiq. Kemudian beliau terang-terangan membenarkan. Akhirnya apa? Imam pun terang-terangan membenarkan Nabi. Nabi jelas beliau juga membenarkan itu semua. Fa kullu dzalika dalil, itu semua menunjukkan ala husni tasarrufi, tentang bagusnya pengaturan imam. Iya bagus, walaupun mungkin apa terasa berat tentunya ditanya seperti itu dan disumpah seberat itu. Wa tamakkuni aqlih, dan kemantapan akal dia. Walihada qala Umar fi riwayati Abi Hurairah, maka dari itu Umar berkata dalam riwayat Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan ahsana mas'alah, belum pernah aku melihat ada seseorang yang memperbagus pertanyaan, wala aujaz, dan tidak pula meringkas pertanyaan, min dimam, daripada dimam. Baik, cuma ana sebutkan dalam catatan kaki, tidak mendapatkan itu kecuali yang diriwayatkan oleh At-Toyalisi dalam musnad beliau. Baik, semua rawinya siqat. Tak tahu kalau ternyata ada di kitab lainnya. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa fihi al-istihlaku 'alal amril muhaqqaq. Menuntut sumpah untuk perkara yang sudah dipastikan. Ya, di sebagian ulama sudah menyebutkan imam dia sebenarnya sudah beriman dan dia yakin, cuma dia adalah utusan dari orang di belakangnya. Makanya walaupun dia sudah mutahaqqik, yakin, tapi dia tetap meminta Nabi bersumpah. Li ziyadati ta'kid, bukan karena ragu tapi untuk tambahan penegasan. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu Allahu arsalaka ilan nasi kullihim, apakah Allah yang mengutuskan engkau kepada manusia semuanya? Fihi hamzatul istifham. Iya, jadi hamzahnya ada 2 di situ ya. Hamzah wasal dengan hamzah istifham. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, Allah bihamzatil istifham fil mawadhi'il arba', di 4 tempat semuanya. Selesai dari Al-Kawakib. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, anna hadzal badawi, orang Badui ini radhiyallahu an, qad sami'al khabar min qablu, dia telah mendengar berita sebelum ini. Baik. Makanya sekedar ingin penegasan, mendapatkan sanad yang lebih pendek menurut Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini salah satu contoh mencari sanad yang lebih pendek, kata Al-Khatib. Ghaira annahu aradat ta'akkud, hanya saja beliau ingin lebih menegaskan lagi. Wa fi dzalika, di dalam peristiwa itu ada dalil istihbabu talabi sanadil ali, mencari sanad yang tinggi, yaitu sanad yang pendek. Wa in kanal mukhbirul awal siqah, walaupun orang pertama yang menghabarkan juga siqah. Baik. Qala al-Allamatu Ibnul Mulakin rahimahullah fi fawaidil hadis wa ahkami. As-saminah, faedah yang ke-8. Istambata minhul hakim Abu Abdillah talabal isnadil ali. Al-Hakim An-Naisaburi Abu Abdillah Muhammad Ibnul Bayy An-Naisaburi mengambil faedah dari hadis ini, mencari sanad yang tinggi. Walau kana rawi siqah, walaupun rawinya siqah, tapi ini gurunya masih hidup, saya ingin naik sekalian biar sanadnya pendek, agar menghafalnya juga mudah. Idzil badawi lam yuqnihu khabarur rasuli anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Ibnu Mulakin, orang Badui ini
belumlah memuaskan dia berita dari utusan tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta rohala binafsih, sehinggalah dia berangkat secara langsung, ingin berangkat sendiri datang kepada Nabi. Dan jelas levelnya jadi tinggi kan, jadi sahabat. Walaupun kalau tidak jumpa Nabi pun tidak masalah, tapi jadi sahabat, keuntungan yang luar biasa besar. Keutamaan yang tak mungkin kita membayangkan. Jelas ini lebih bagus. Wa sami'a ma balaghahur rasulu anhu, mendengar apa yang disampaikan oleh utusan dari Nabi. Wa ma dzakarahu, apa yang dia sebutkan tentang sumpah ini innama yatimmu, ini kalam siapa? Kalam Ibnul Mulakin. Yang disebutkan oleh Al-Hakim ini hanyalah menjadi sempurna idza kana dhimam qad balaghahu dzalika awalan. Jika dhimam memang berita-berita tadi telah sampai kepada dia pertama kali. Wa qad jaa dzalika musarrahan bih, dan memang telah datang tentang itu riwayat terang-terangan, memang dia sudah mendengar dari para utusan Nabi dan sebagainya, utusan yang dikirim ke sana. Qad za'ama rasuluka annaka taz'unu, dan seterusnya itu. Fi riwayat Muslim. Selesai dari at-tawdih. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Lafdhah Allahumma asluha ya Allah. Kalau kita bahasa kita ya Allah ya, tapi sebenarnya ya hamzahnya hamzah atau hamzah wasl, jadi ya Allah. Baik. Ji'at lafaz Allahumma ini didatangkan fi hadzal maqam, di dalam posisi ini litabarruk, untuk mencari berkah. Ada di sela-sela kalimat ada Allahumma. Wa taqwiyatil kalam, menegaskan kalam sampai mendatangkan nama Allah. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, la khilaf, tiada perselisihan, anna lafdhata Allahumma ma'naha ya Allah. Ya Allah untuk bahasa yang asli ya. Nanti kalau ikhwan pergi ke Yaman, orang Yaman bilang ya Allah, maksudnya pergi. Atau segera ya Allah. Maknanya sudah jadi lain. Walihada la tusta'malu illa fit talab. Makanya istilah Allahumma ini tidak dipakai kecuali di dalam permintaan, ya karena doa ya Allah. Fala yuqal Allahumma ghafurur rahim. Jadi kacau. Ya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sedang minta kan, sedang memberi khabar. Nah, tak boleh tentunya. Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau Allahumma, mintalah apa? Wala bal yuqal, tapi dikatakan Allahumma ghfirli warhamni. Ya, berdoa, ya Allah, berilah pengampunan untuk saya dan rahmatilah saya. Baik. Wa talafan nuhatu fil mim al musaddadah. Para ahli nahwu berselisih pendapat tentang mim yang ditasydid itu, Allahumma. Kenapa mimnya jadi dua? Mim yang satu ganti dari ya nida. Mim yang satu apa? Fi akhiril isim, di akhir isim. Faqala Sibawai, siapa yang ingat nama Sibawai? Sibawai siapa namanya? Sibawai Amr bin Utsman Al-Basri, murid dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dipanggil Sibawai karena apa? Pipinya agak kemerah-merahan. Nah, handsome orangnya. Walaupun meninggal dalam keadaan apa? Sangat kecewa, sakit hati sampai meninggal, kasihan. Beliau sering kena musibah, tapi ya namanya ahli ilmu dan ahli sunnah, musibah ada aja. Musibah kenapa? Beliau rajin menulis. Istrinya bengang karena apa? Cemburu pada buku. Akhirnya bukunya dibakar. Beliau sampai sakit hati. Buku dicemburui. Ya. Dia murid dari Khalil bin Ahmad, ya, murid dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Oh, ya. Nah, yang menyebabkan beliau meninggal peristiwa Ma'ruf itu ya, perdebatan dengan Kasai. Beliau kalahnya karena tipu daya pemerintah terkait dengan Badui itu. Akhirnya beliau keluar dari sana dengan sakit hati karena dihukumi kalah. Akhirnya meninggal dunia karena terlalu sakit hati, rahimahullah. Masalah nahwu. Qal zidat aywadun min harfin nida, kata As-Sibawai rahimahullah, mimnya ditambahkan sebagai ganti dari huruf nida. Walidzalika la yajuzu indahu, maka dari itu kata Imam Ibnul Qayyim,
Tidak boleh menurut Sibawayh al-jam'u bainahuma, menggabungkan di antara dua nida ini. Tak boleh ya Allahumma, kecuali ada lafaz yang syadzah. Syair itu ma'ruf. Nanti ada di bawah situ. Syair. Tapi ini syadzah. Menyelisihi ketentuan. Fala yuqal ya Allahumma illa fi nadarin, kecuali dalam perkara yang sangat jarang. Kaqauli syair, seperti ucapan penyair, wa inni idza ma hadatsa alamma aqulu ya Allahumma. Memang sajak ya. Sesungguhnya saya ini idza ma hadats, manya masihlah, apabila terjadi peristiwa alamma, peristiwa yang mengepung, menyakiti, menyusahkan alamma, saya mengatakan ya Allahumma. Baik. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.